Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa nggak punya bakat atau bingung sama potensi diri kalian sendiri? Oke, jadi aku Mengela Amalia, mahasiswi UINHAS Jember, mengambil program studi bimbingan dan konseling Islam dengan NIM 21110303035. Kali ini aku akan membahas mengenai potensi diri. Jadi tonton sampai akhir ya. Oke, sebelum lebih lanjut membahas mengenai potensi diri, aku lebih dulu akan mengenalkan tentang potensi diri ke teman-teman. Jadi teman-teman, banyak orang yang mengira bahwa bakat atau potensi diri itu merupakan bawaan dari lahir. Sehingga banyak teman-teman yang ngerasa rendah diri, ngerasa, Armel, aku tuh gak punya bakat, aku ngerasa aku gak bisa apa-apa sama sekali. Apa ya Mel bakatku? Apa ya Mel potensi yang ada dalam diriku? Padahal sejatinya, potensi atau kelebihan itu bisa teman-teman cari dan teman-teman gali dalam diri teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih Mel kelebihan atau potensi itu? Jadi, kelebihan itu adalah yang pertama. Kelebihan adalah ketika kamu merasa kamu bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Dan yang kedua, kelebihan adalah ketika kamu mengerjakan sesuatu secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga, kelebihan itu adalah ketika kamu mengerjakan sesuatu, kamu merasa puas dengan hasilnya. Ketika tiga hal tersebut ada dalam diri kamu, maka itulah yang disebut dengan kelebihan. Jadi dari kelebihan tersebut, kamu bisa gali nih, apa saja kelebihan dalam diri kamu. Tapi sebelum itu, kamu harus menetapkan tujuan di awal. Banyak orang lupa ketika membahas mengenai potensi diri, maka mereka biasanya akan langsung membahas tentang kelebihan yang ada dalam dirinya. Padahal sejatinya kita perlu membahas tujuan awal kita menetapkan kelebihan dalam diri kita. Karena dengan mengetahui tujuan dalam hidup, maka itu akan memudahkan kita untuk mencapai keinginan kita. Contohnya ketika kita ingin menggapai cita-cita, maka disitulah barulah kita menggali potensi dalam diri kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu meraih cita-cita. Contoh kecilnya, ketika kita akan mengikuti organisasi, kita tujuannya adalah ikut organisasi, dan di satu organisasi itu ada beberapa divisi kepengurusan. Contohnya ada divisi kepengurusan, yakni divisi dokumentasi, divisi acara, divisi konsumsi, dan lain sebagainya. Barulah ketika kita mengetahui hal tersebut, kita bisa menggali kelebihan dan kemampuan kita. Kita cocoknya di bidang apa? Contohnya, ketika kamu ingin masuk ke divisi dokumentasi, kamu harus menggali terlebih dahulu apakah kamu mempunyai kelebihan atau kemampuan dalam hal mendokumentasikan atau mengoperasikan kamera. Begitu pula dengan divisi-divisi lainnya. Nah, dengan menetapkan tujuan di awal, maka kita akan dengan mudah menggali potensi diri kita, dan kita tahu nih arahnya untuk mengembangkan potensi diri itu akan dibawa kemana. Begitu ya teman-teman. Dari pengalaman aku sebelumnya, aku juga pernah kok ngerasa, apa ya potensi diri aku? Bahkan aku apa aja ya? Aku juga pernah bingung kak teman-teman. Tapi aku sudah menerapkan 3 hal yang mengatasi kebingungan aku, dan ini membantu aku dalam proses pencarian potensi diri aku. Nah, aku spill satu persatu ya. Jangan takut untuk coba dan eksplor hal baru. Karena dengan banyak mencoba dan mengeksplor hal baru, kita akan mengetahui apa yang oke dan gak oke buat diri kita. Jadi intinya, kamu perlu menemukan hal-hal baru untuk nemuin kelebihan kamu. Kamu harus ngelakuin self-reflection. Jadi kamu harus cari tahu ketertarikan kamu itu apa, kekuatan kamu itu apa, dan hal-hal apa aja sih yang kamu lakuin itu berhasil. Gitu ya. Menuliskan hal-hal yang kamu bisa. It's time to sit down, dan saatnya kamu menuliskan apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa. Atau kalau kamu bingung, coba deh ingat-ingat kembali di lingkungan kamu itu dikenal sebagai apa.
Apakah sebagai seorang yang pintar public speaking kah? Atau sebagai seorang yang pintar bahasa Inggris? Coba diingat-ingat kembali. Atau bisa juga kamu ingat-ingat kembali nih, biasanya orang-orang sekitarmu itu minta tolong ke kamu itu yang paling sering dalam hal apa? Begitu ya. Jadi dengan begitu, kamu bisa mengetahui tentang potensi dalam diri kamu. Nah, itu tadi 3 clue untuk membantu teman-teman menggali potensi diri yang ada dalam diri teman-teman. Dan itu semuanya pernah aku lakuin. Jadi teman-teman bisa coba ya. Kalau kamu masih bingung tentang potensi diri kamu bisa untuk meminta feedback ke teman-teman terdekat kamu tentang potensi dari diri kamu. Jadi dengan rutin meminta feedback ke teman-teman kamu, nantinya kamu bisa lebih mudah untuk mengetahui perkembangan dari kelebihan dalam diri kamu. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai potensi diri, mulai dari pengertiannya, cara menggali potensi diri, dan juga solusi yang diberikan ketika kita masih bingung terkait potensi diri kita. Ingat untuk selalu yakin dan fokus sama perilaku kita, supaya nantinya kita bisa menemukan kelebihan kita dan kita bisa mengembangkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita.